Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fa'wa dari program studi Sosiologi Agama angkatan 2024. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bab 4, di mana materi bab 4 itu memiliki sebuah judul, yaitu budaya patriarki dan diskriminasi ketidakadilan gender. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit apa sih itu. Yang pertama, apa sih itu budaya patriarki? Nah, budaya patriarki ini adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Sama seperti misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan keluarga. Nah, posisi laki-laki ini menjadi sebuah posisi yang paling dominan dibanding posisi seorang perempuan. Nah, kemudian dalam budaya ini, peran dan kontribusi laki-laki seringkali dianggap lebih penting atau superior dibandingkan perempuan. Jadi, peran laki-laki seakan-akan menjadi peran yang paling penting dan paling dianggap sebagai peran yang kuat dibanding perannya seorang perempuan. Hal ini ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai yang memprioritaskan maskulinitas serta membatasi kebebasan dan otonomi perempuan. Nah, dengan adanya budaya ini dapat membuat peran seorang perempuan itu terbatasi. Bahkan peran seorang perempuan kadang tidak berjalan sesuai keinginannya, seperti seorang perempuan ingin menjadi seorang pemimpin, tapi semua itu dibatasi karena dianggap peran perempuan itu sangatlah tidak memungkinkan untuk menjadi seorang pemimpin misalnya. Kemudian ciri-ciri budaya patriarki. Yang pertama itu hierarki gender. Laki-laki mendominasi posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, norma sosial tradisional. Perempuan sering dikaitkan dengan peran domestik seperti menjadi ibu rumah tangga atau pengasuh. Nah, jadi perempuan dicap atau dikenal hanya bisa berperan di dalam seperti hanya bisa seperti menjadi seorang ibu rumah tangga, pengasuh, dan lain-lain. Yang ketiga, kontrol terhadap perempuan. Terlihat dalam pengaturan cara berpakaian, pendidikan, pekerjaan, hingga hak reproduksi. Nah, kemudian di sini kita beralih ke pembahasan diskriminasi ketidakadilan gender. Nah, apa sih itu diskriminasi ketidakadilan gender? Diskriminasi ketidakadilan gender merujuk pada perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin seseorang, yang mengakibatkan peluang atau hak dan sumber daya tidak terdistribusi secara merata. Diskriminasi ini seringkali dialami oleh perempuan, sama halnya tadi budaya patriarki itu. Namun, laki-laki juga dapat menjadi korban, terutama dalam situasi yang menuntut stereotip tertentu. Bentuk-bentuk diskriminasi gender. Yang pertama itu diskriminasi di tempat pekerjaan, di tempat kerja. Contohnya perbedaan gaji untuk pekerjaan yang sama, pembatasan karir berdasarkan gender, akses pendidikan. Dalam beberapa budaya, perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Kemudian kekerasan berbasis gender. Kekerasan fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi karena gender korban. Stereotip gender. Harapan bahwa perempuan harus lembut dan laki-laki harus kuat yang membatasi potensi individu. Penyebab utama diskriminasi gender. Nah, ada beberapa penyebab utama diskriminasi gender, antara lain yang pertama itu budaya patriarki. Mengakar dalam tradisi yang membedakan peran dan nilai berdasarkan gender. Yang kedua, norma sosial. Masyarakat seringkali mempertahankan pandangan tradisional yang membatasi kebebasan individual. Yang ketiga, kurangnya kebijakan yang inklusif. Peraturan yang tidak mendukung kesetaraan gender memperparah diskriminasi. Kemudian, apa dampak negatif budaya patriarki dan diskriminasi gender? Nah, kedua hal ini, budaya patriarki dan diskriminasi gender memiliki dampak negatif, yaitu di perempuan, keterbatasan dalam mengakses pendidikan, misalnya pekerjaan dan posisi kepemimpinan. Rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Laki-laki, tekanan untuk mematuhi norma maskulinitas yang kaku,
kurangnya ruang untuk mengekspresikan emosi atau memilih peran yang tidak konvensional. Kemudian, solusi mengatasi budaya patriarki dan diskriminasi gender. Ada 3. Yang pertama, edukasi, kebijakan inklusif, yang ketiga, penguatan perempuan. Jadi yang pertama itu edukasi, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender sejak usia dini. Dan yang kedua, kebijakan inklusif, membuat regulasi yang mendorong partisipasi setara dalam berbagai bidang. Yang ketiga, penguatan perempuan, memberikan peluang pendidikan, pelatihan, dan akses sumber daya terhadap perempuan. Nah, itulah tadi pemaparan materi singkat saya mengenai materi bab 4, yaitu budaya patriarki dan diskriminasi gender. Kemudian kita beralih ke materi bab 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kita akan beralih ke materi bab 8, yang dimana bab 8 ini membahas tentang perempuan, keluarga, dan negara. Nah, di materi ini antara perempuan, negara, dan keluarga memiliki peran serta pengertian yang berbeda-beda. Nah, di sini pertama kita membahas perempuan dulu. Jadi peran dalam masyarakat, peran perempuan dalam masyarakat itu, perempuan memainkan berbagai peran, baik di ranah domestik seperti keluarga maupun publik seperti masyarakat dan negara. Dalam keluarga, mereka sering dianggap sebagai pengasuh utama, sementara dalam masyarakat, perempuan mulai memainkan peran aktif sebagai pekerja, pemimpin, dan pengambil keputusan. Jadi peran perempuan antara di dunia keluarga dan dunia masyarakat itu sangatlah berbeda. Kalau di peran perempuan di bidang keluarga, perempuan seringkali dianggap sebagai peran utama, menjadi seorang istri, pengasuh, dan lain-lain. Sedangkan peran perempuan dalam masyarakat, perempuan mulai memainkan peran aktif sebagai pekerja, pemimpin, dan pengambil keputusan. Kemudian isu gender. Perempuan sering menghadapi diskriminasi berbasis gender seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Dalam masyarakat patriarki, peran perempuan cenderung dibatasi oleh norma-norma sosial dan budaya. Kemudian kesetaraan gender. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melibatkan peningkatan kesadaran, kebijakan afirmatif, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, setelah di perempuan, penjelasan mengenai perempuan, kita beralih ke negara. Jadi, pengaruh kebijakan. Negara memiliki peran besar dalam menentukan posisi perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum. Misalnya undang-undang tentang kekerasan dalam berumah tangga, cuti melahirkan, dan kota keterwakilan perempuan di parlemen. Kemudian ideologi negara. Dalam berbagai kasus, ideologi negara, misalnya agama dan nasionalisme, memengaruhi pandangan tentang perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Beberapa negara cenderung mempromosikan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri, sementara negara lain mendorong partisipasi perempuan di berbagai sektor. Nah, jadi ada beberapa negara yang memainkan peran perempuan itu sebagai peran tradisional. Peran tradisional maksudnya perannya sebagai seorang istri atau seorang ibu, atau perannya sebagai mengurus rumah tangga. Sedangkan di negara lain mendorong partisipasi perempuan di berbagai sektor. Jadi tidak hanya fokus, jadi peran perempuan ini tidak hanya fokus di kayak menjadi seorang istri atau ibu, tidak, melainkan lebih meluas perannya di berbagai sektor. Di berbagai sektor ini bisa jadi di bidang politik, ekonomi, sosial, atau di bidang kepemimpinan bisa jadi. Jadi tidak hanya berfokus menjadi peran perempuan ini hanya bisa menjadi seorang ibu atau istri atau mengurus rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, kritik feminis terhadap negara. Banyak feminis mengkritik negara karena seringkali menjadi agen yang mempertahankan sistem patriarki melalui kebijakan atau budaya hukum yang bias gender. Nah,
Itulah tadi pemaparan materi tentang negara. Kemudian kita beralih yang ketiga, yaitu keluarga. Struktur patriarki dalam banyak masyarakat, keluarga dipandang sebagai unit dasar yang diatur oleh norma-norma patriarki, di mana laki-laki sering mendominasi pengambilan keputusan. Jadi di dalam keluarga itu, peran seorang laki-laki sangat mendominasi sebagai apa? Sebagai mengambil keputusan misalkan, dan apapun itu. Dan yang kedua, peran perempuan dalam keluarga. Perempuan seringkali dibebani dengan tugas domestik seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, yang dianggap sebagai tugas alami mereka. Hal ini menghambat partisipasi perempuan di ranah publik. Nah, jadi dengan fokusnya peran perempuan hanya sebagai dicap sebagai yang perannya hanya sebagai seorang istri atau pengasuh, yang ini mengakibatkan peran perempuan menghambat partisipasinya untuk terjun ke ranah publik, begitu, karena hanya berfokus ke perannya hanya sebagai seorang istri, ibu, dan rumah tangga. Kemudian selanjutnya, konflik peran. Perempuan yang bekerja seringkali menghadapi dilema antara memenuhi tanggung jawab di tempat kerja dan keluarga yang dikenal sebagai beban ganda. Jadi perempuan ini kadang merasa kebingungan kenapa? Mereka seringkali mengalami rasa dilema antara ingin memenuhi kebutuhan atau tanggung jawab di tempat kerja atau di lingkungan keluarga, yang dimana ini kadang dikenal sebagai beban ganda. Oke. Kemudian interaksi antara perempuan, negara, dan keluarga. Yang pertama, negara sebagai regulator keluarga. Negara seringkali mengatur kehidupan keluarga melalui kebijakan seperti pernikahan, perceraian, perlindungan anak, dan program kesejahteraan. Yang kedua, perempuan sebagai jembatan. Perempuan berada di persimpangan antara tuntunan negara dan keluarga, seringkali menjadi target kebijakan negara yang berkaitan dengan keluarga seperti program kesehatan ibu dan anak. Dan yang ketiga, ketimpangan gender. Banyak kebijakan negara yang mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan, seperti beban kerja tambahan akibat kebijakan yang kurang mendukung peran ganda mereka. Nah, itulah tadi pemaparan singkat materi tentang perempuan, negara, dan keluarga. Saya atas nama Pak Wa dari Program Studi Sosiologi Agama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.